Happy New Year untuk Anda semuanya 2024. Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan dan bagi hidup Anda semuanya. Lihat kanan kiri semua katakan you look so great 2024. Happy New Year to you. Lalu tanya, are you still single? Oke, 2024 telah ada dan kita telah memasuki selama kurang lebih 7 hari ini. Dan kita diajak untuk memasuki next chapter. Semua katakan next chapter. Ya, lembaran yang baru dalam kehidupan kita semuanya. Dan kita diajak untuk dipanggil memulainya di dalam panggilan kehidupan doa dan puasa. A calling. Jadi kalau calling itu kita perlu mendengar. Kita harus mampu mendengar, kita mampu memproses. Sehingga kita tahu dengan jelas what is the call. Yosua dalam pasal yang pertama dikatakan ayat 23, hambaku Musa sudah meninggal. Sekarang bersiaplah dan pimpinlah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Jadi dengan jelas sekali ada panggilan bagi kehidupan Yosua. Dia dikatakan bahwa my leader Moses dead. Dia telah meninggal, now it's your turn untuk membawa bangsa Israel masuk ke negeri yang akan aku berikan kepada kita, kepada mereka semuanya. Nah teman-teman, Joshua enter his next chapter. Yosua memasuki chapter lembaran barunya. Nah Anda dan saya tidak perlu menjadi Yosua. Tapi setiap kita, whether you realize or not, Anda adalah leaders. Paling enggak hidup Anda sendiri. Anda dan saya diajak untuk membuka lembaran baru, untuk memasuki chapter yang baru di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Setiap kita diajak untuk mampu membawa diri kita kepada tanah atau berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya di 2024 ini. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan punya begitu banyak kado bagi Anda di tahun 2024? Kok cuman amin saja gitu ya. Tepuk tangannya yang keras dong. Anda yang di Karawaci, God have so many surprises itu ya bagi kehidupan kita semuanya di tahun 2024 ini. Nah, dikatakan dengan jelas dia begitu dapat panggilan, dia tidak bukan gua lah, waduh gua nggak enak, tapi dia mulai take the responsibility, dia mulai mengambil tanggung jawabnya dan dia mulai addressing, dia mulai berbicara kepada orang-orang Israel. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Dikatakan dengan jelas, lalu Yosua berkata kepada orang Israel, bersihkanlah dirimu karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah kalian. Dan ini suatu statement yang saya benar-benar suka karena very simple. The message mengatakan Joshua address to the people, sanctify yourself, tomorrow God will work miracle wonders among you. Ayat yang sangat clear lah ya, instruksinya akan sangat jelas sekali. I love this verse karena ini ayat yang memberikan kita sebuah direksi yang sangat sederhana tapi jelas sekali, nggak bertele-tele. Dan nggak cuma ngasih instruksi, tapi instruksinya ada garansinya. Berapa banyak kalau Anda beli sesuatu, Anda mau ada garansinya, angkat tangan. Ya kan? Berapa banyak udah beli aja, nggak usah garansi. Itu artinya barang murahan, ya kan? Tapi kalau kita beli misalnya 10 juta ke atas, kita mau ada garansinya enggak, itu ya. Dan ini merupakan satu assurance bagi kita semuanya. Bahwa apapun yang Tuhan katakan kepada Anda dan saya, itu ada garansinya. Ada amin. Jadi garansinya sangat jelas sekali. Nah, Joshua memberikan address ini bahwa dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Besok, key-nya besok, tomorrow. Waktu saya di Amerika, kita semua senang yang namanya Black Friday. Itu ya, Black Friday itu kapan? A day after Thanksgiving. Ya kan? Itu Black Friday, semuanya diskon habis-habisan.
Dan kita orang-orang Indo, khususnya mahasiswa yang duitnya pas-pasan, walaupun tokonya buka jam 8 pagi, kita nganti jam berapa? Jam 12 malam. Berapa banyak pernah ngalami begitu? Yang duitnya dulu pas-pasan, angkat tangan. Masa cuman gua saja? Kita nggak keberatan, kita ngantri. Jam 12 Black Friday. Atau sekarang sih nggak tahu ya, kalau apa misalnya iPhone mau keluar, atau kalau sekarang mungkin iPhone udah nggak biasa atau udah biasa lah, tapi misalnya tiketnya Coldplay gitu baru keluar, tek, itu dalam 5 menit saja udah set habis, semuanya mau karena besok, 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 besok. It's going to be a big discount. It's going to be so many things yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Jadi jelas sekali Tuhan mau bekerja dengan ajaib. Itu Joshua mengatakan dengan jelas. Tomorrow God will work miracle wonders among you. Among you. Jadi ini clear sekali. Kalau saya mengatakan besok saya akan kasih hadiah tiap orang 1 juta yang ikut doa malam di Sleepy jam 6.30, mungkin garansinya paling tidak 10 orang atau 20 orang yang akan datang besok karena dia menerima 1 juta. Anyway, we all tempted, kita termotivasi dengan what in it for me. Untuk saya apa sih? So God juga tahu karena dia menciptakan Anda dan saya, dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan Anda dan saya dengan baik. Dan Joshua sebagai abdi Allah, dia mempunyai confidence. Tomorrow my God, bukan janji Joshua, tapi lebih daripada janji seorang manusia. Dia berkatakan Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. What we have to do, just prepare. Maka itu dikatakan yang pertama, kuduskanlah dirimu. Sanctify yourself. Bersihkanlah dirimu. Saya lebih senang kata-kata bersihkanlah dirimu. Seperti kalau kita bangun pagi, saya katakan the best moment in my life sebenarnya waktu saya bangun pagi, khususnya apalagi habis badannya kotor, habis olahraga pagi, habis jalan kaki atau cycling, lalu balik rumah, mandi, itu rasanya, waduh segernya nggak karuan. 3 tahun yang lalu selama 2020, 21, 22, berapa banyak habis keluar, lalu mandi, bajunya dibuang zaman COVID, rasanya seger, kita takut kena virus, di luar begitu banyak virus. Berapa banyak yang zaman-zaman COVID sampai mandinya bisa 10 kali, mandi sebentar keluar sedikit ganti baju, mandi takutnya nggak karuan itu ya, rasanya segar, to protect ourselves. Joshua ngajar kita untuk mengkuduskan diri, caranya gimana? One of the way kita diajak untuk chasing God chaser, mengejar hadirat Tuhan lewat prayer, lewat praise. 2024 ini kita diajak untuk membangun sebuah momentum. Saya nggak mau jadi orang Kristen biasa, saya mau belajar untuk mengejar hadirat Tuhan. Tadi pagi kita menyembah Tuhan dan kita ada beberapa saat we just open yourself untuk mengizinkan Roh Kudus menjamah, mengisi kehidupan Anda dan saya. Praise and worship bukan liturgi begitu saja, tapi we honoring Him. Karena pada waktu kita menyembah Tuhan, dia nggak betah, dia turun dari surga lewat tahtanya. Mazmur 22 dikatakan bahwa He enthroned in the praises of His people. Dia bertahta di atas pujian daripada umatnya. Kita diajak untuk mengejar hadirat Tuhan. Teman-teman, nggak ada doa yang sia-sia, karena justru yang sia-sia adalah waktu yang terlewatkan tanpa doa ini sia-sia. Kita diajak untuk fast 21 hari ini. When we start semuanya, kita mulai preparation. Kita mulai prepare diri kita. Doa meminta jawaban daripada Tuhan yang kita doakan. Tapi kita tambah doa, kita meminta jawaban daripada apa yang Tuhan doakan buat Anda dan saya. When you pray, ini all the prayer request, biarkan Tuhan menjawab. Can you imagine Tuhan juga punya prayer request untuk hidup Anda dan saya? Supaya itu bisa terjadi bagi kehidupan kita. Every father, every parent mendoakan apa yang dia rasakan ada di hatinya terjadi kepada anak-anaknya.
God is the same. Dia mendoakan Anda dan saya, apa yang ada di isi hati Tuhan boleh terjadi atas hidup Anda dan saya. Itu dahsyat loh guys. Bahwa Anda dan saya ciptaan dia tidak mau ciptaannya hanya less use atau maximize-nya sangat dikit sekali. Dia ingin untuk semua ciptaannya itu bisa sesuai dengan kodrat apa yang dia ciptakan. Every one of us is unique. Setiap kita ini unik. Dia punya rancangan, nama Anda diukir satu demi satu. Nama Anda ada dalam buku kehidupan. No one should determine your future look like. It's only someone who created you yang mampu dan boleh mendetermine akan masa depan Anda dan saya. Yosua mengatakan, kejarlah, kejar itu. Untuk kita belajar untuk berpuasa secara luar biasa. Nah, saya ingat akan seorang yang bernama Yakub itu ya. Yakub ini Anda tahu bahwa dia ini menerima berkat, tapi berkatnya is man-made. Dia menipu abangnya sendiri sehingga dia mengalami perjumpaan yang sangat mengerikan karena dia takut dengan abangnya Esau. Dia takut bahwa kakaknya akan membunuh kehidupan dia. Dia sudah mendengar karena sebenarnya yang terima berkat adalah kakaknya Esau, tapi dia mencuri, dia menipu ayahnya dan dia mengaku dirinya sebagai Esau. Lalu sudah hampir 20 tahun dia meninggalkan rumahnya. Dia lari, dia mengembara dengan berkat yang luar biasa tapi lost purpose. Dia menyadari bahwa waduh kehidupanku berantakan banget nih ya. Dan dia mengalami sebuah tantangan yang sangat besar sekali dan terjadilah satu pergumulan yang luar biasa. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30 itu perjalanan daripada Yakub teman-teman ya. Dia mengalami satu pergulatan dengan Allah. Yakub bergulat dari malam sampai fajar. Sampai akhirnya pahanya terpelecok itu ya. Lalu orang ini akan meninggalkan Yakub. Dan Yakub berkatakan, no. I will not let you go until you bless me. I will not let you go until you bless me. Ini ada satu tantangan yang luar biasa. Yakub sebagai seorang penipu, sebagai seorang manipulator, deceiver gitu ya. Dia mengalami pergulatan yang luar biasa sekali. Dia bergulat dengan, Alkitab mengatakan itu malaikat Tuhan, tapi beberapa komentator mengatakan bahwa itu God himself, itu Allah sendiri. Dia bergulat, and that moment Yakub mengalami a changing of his character. Orang tersebut mengatakan, namamu siapa? Namamu siapa? That person namanya Yakub. Tapi seringkali Tuhan itu mau untuk kita identify diri kita. Who are you? Siapa sih kita itu? Tuhan mau untuk kita mengalami the simplicity of confessions of yourself. God, I fail. God, I deceive. God, I rob. Tuhan, aku begini dan sebagainya. Yakub mengatakan, aku Jacob. I'm a deceiver. I'm the manipulator. I'm a loser. I'm a liar. Lalu orang itu, oh gitu ya. Tapi orang ini mengatakan, no. From now on, namamu enggak lagi Yakub. Namamu adalah Israel. Ini sesuatu yang luar biasa. He changing the character daripada orang tersebut. Yakub mengalami satu perjumpaan dan dia memberikan signature sehingga kakinya sedikit pincang. Dia mulai jalan dan dia mengalami kepincangan. And then the Lord blessed them. Tuhan memberkati dia. Waktu Yakub sadar ini, waktu dia mengalami pergumulan, dia mulai berkata, Yakub ayat 30, menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Teman-teman, kata-kata Peniel itu artinya God's face, wajah Allah. Peniel juga dikatakan sebagai vision of God. Atau that sees God, yang melihat Tuhan. Visinya Allah, wajahnya Allah. 21 hari doa puasa ini
kita diajak dari prayer, lalu praise, lalu Peniel. This is a journey to Peniel. Saya ingin mengajak seluruh jemaat AFJF, dimanapun Anda berada, pergi ke Peniel. Semua katakan Peniel. The best place in life. Untuk kita bisa melihat wajahnya Tuhan. Untuk kita bisa melihat visions of God. Untuk kita bisa berkata, I see God. Aku telah melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Peniel. Dan dia tahu dah Israel artinya dia aku bergumul dengan Allah. Kita diajak. Kita seringkali bergumul dengan misi kita. Kita tulis kita bergumul mati-matian untuk bisa mendapatkan itu oke lah ya. Tapi kita udah tahu kalau kita bergumul sendiri itu achievement-nya berapa banyak. We all know dalam perjalanan kita. Atau yang lebih tragik lagi kita bergumul dengan dosa kita sendiri. Kita coba atasi dan kita menyadari gak ada kekuatan. Karena there's a sting, ada sengatnya dosa itu. Ada sengatnya. It's very hard. Tapi thanks God lewat karya daripada putra Yesus Kristus dikatakan, Hai death, where is your sting? Hai kematian, di mana sengatmu sudah ditaklukkan. Nah kita diajak untuk selama 1 hari ini untuk bergulat dengan Tuhan. Untuk kita bisa latihan, untuk kita dibangun muscle kita dengan baik. Untuk kita bisa bersama-sama berkata, I will not let you go sampai engkau memberkati aku. Berapa banyak mau 2024 doa kita seperti Yakub ini. I will not let you go. Aku enggak mau kamu pergi sebelum kau memberkati aku. Angkat tangan. Ya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. I will not let you go. Aku enggak mau engkau pergi. Aku enggak mau engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Jadi kalau dia pergi artinya dia sudah memberkati. Dia memberkati, and that moment, Peniel moment adalah tempat di mana dia mengalami kemenangan di dalam pergumulan bersama dengan Allah. Sebenarnya bukan, this is PJO commentary ya, bukan dia takut menghadapi Esau, karena sebentar lagi dia akan ketemu Esau itu. Dia jalan, dia udah ngutus upeti-upetinya, sehingga dikatakan itu Jacob alone, Yakub sendiri. Dia udah kirim, dia rela. Karena kejadian sebelumnya Esau pernah mengatakan, I will kill him. Aku akan bunuh dia. I will kill him. That's what the power of sting. That was the power of sin. Will kill you, will kill me. Manifestasinya lewat segala macam kehidupan yang ada dalam dunia ini. Entah itu kata-kata orang, entah itu kata-kata excuse me, kadang-kadang spouse kita sendiri. Kita merasa dihakimi, kita merasa tidak ada kekuatan. Yakub akhirnya sendiri. We all experience what is alone. Ditinggal oleh teman-teman. We all experience kalau kita lagi mengalami penderitaan. Bukan banyak orang kadang-kadang ditinggalkan. Apalagi kalau kita sering mengalami dosa yang sama. Mungkin teman kita, mungkin I care leaders Anda, coach gue udah males lah ngurusin kamu mundar-mandir jatuhnya itu aja. We all experience itu. Sehingga akhirnya kita left alone. Kita sendiri. Yakub sudah tidak ada kekuatannya. Dia udah terserah deh, nanti kalau aku ketemu abangku dibunuh, ya aku rela. 20 tahun, 2 dekade dia udah mengalami pergumulan dengan jati dirinya sendiri. 20 years. Sampai akhirnya dia di Peniel sendiri. Muscle-nya enggak ada. Bukan Tuhan namanya, gulat yuk, gua hajar kamu enggak. I think that word dia bergulat itu is kind of Tuhan melatih dia. He trained Jacob secara luar biasa, spiritual muscle-nya. Sampai dia keluar, aku Jacob, I was manipulator. Aku tahu I'm a deceiver. I realized that. In that moment, that guy whispered, you no longer Jacob, you are Israel. Engkau yang sudah bergumul dengan Allah. Every one of us 2024 diajak untuk bergumul dengan Allah.
Anda telah tuliskan mimpi Anda nggak perlu bergumul dengan mimpi Anda untuk tercapai. It will come. It will come is God's guarantee. Tapi yang kita diajak, muscle kita, otot-otot rohani kita ini kita diajak untuk mengejar hadirat Allah. Kita diajak untuk prayer. Kita diajak untuk praise. Supaya kita bisa berkata, I have a visions of God in my life. Aku punya visinya Allah. Aku telah melihat wajahnya Allah. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. I want to see the visions of God. Gua mau Tuhan yang ngomong. Gua udah capek lah orang lain ngomong. I want God to whisper to me. Dan dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dan Anda tahu ceritanya setelah dia berjumpa setelah namanya Israel. Abangnya Esau datang merangkul dia. Terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Sehingga lewat keturunan Yakub inilah Anda dan saya mengalami berkat yang luar biasa. Visi daripada Allah ini penting. Visi daripada Allah ini penting. Prayer membawa doa-doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan jawab. Tapi kita tambahkan dalam praise and fasting, berpuasa. Kita mengizinkan doa-doanya Tuhan terjawab lewat kehidupan kita. Itu dahsyatnya nggak karuan sih teman-teman. Ada amin. So, apa yang terjadi? Setelah itu terjadi, dia mengalami kehidupan yang luar biasa. Perhatikan si Joshua mengatakan tomorrow. Semua katakan tomorrow. Yuk 1, 2, 3. Tomorrow. Besok tomorrow. Tomorrow, besok ini ada hal yang luar biasa guys. Besok kita diajak setelah itu lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang lagi, lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang, tomorrow. Tomorrow ini kata-kata yang misteri. Hari setelah hari ini adalah hari yang baru, brand new day. Brand new day. Atau dalam bahasa kita years ago, months ago kita udah bicara carpe diem. Kita diajak untuk memetik hari. Carpe diem itu seize the day. Seolah-olah besok gak ada tomorrow-nya. Who can guarantee, ada yang bisa garansi gak besok ada tomorrow buat saya dan Anda? No one can guarantee. Tapi actionnya Tuhan tomorrow. Dia punya action tomorrow, bukan hari ini, tomorrow. Ini dahsyat sekali. Seringkali ya guys, we go to sleep, kita tidur, kita worry, kita takut besok bisa bangun enggak. Tapi besok kita bangun, kita khawatir, kita bisa tidur enggak ya? Ini misteri daripada Anda dan saya. Saya baca ya semalam ya, karena kekhawatir itu adalah the most liability in life. Itu liability yang sangat gede sekali, yaitu kekhawatiran tentang besok. So many of us, kekhawatirannya bukan hari ini, besok. Senin ini gimana gua? What happened in my life? Itu. Liability, kalau Anda membuat accounting, expense Anda yang paling gede itu adalah worry. Itu adalah kekhawatiran, itu expense Anda yang paling gede, yang membuat hidup Anda penuh dengan defisit merah terus. Karena worry itu divide the mind. The Greek word worry itu memecah pikiran, divided the mind. Statistik mengatakan kekhawatiran itu 40% nggak pernah terjadi, never happen. Anda bisa tuliskan ya, 30% itu adalah ingatan pengalaman masa lampau yang nggak bisa kita ubah. That's kekhawatiran. 12% kekhawatiran itu oleh karena opini orang lain. Itu di luar kontrol Anda dan saya. 10% kekhawatiran itu karena personal health Anda. Pribadi kesehatan, waduh saya kok dikit-dikit sakit ya, waduh jangan-jangan saya akan kena COVID ya, atau saya akan jantung saya, apalagi ada sering ketemu dengan dokter itu ya, semuanya dicek semuanya, waduh dikit-dikit apa sakit semuanya. 10% lewat kesehatan Anda, 8% baru itu real problem. Tapi real problem ini bisa diatasin guys, bukan sesuatu yang nggak bisa diatasi. Jadi worry itu kekhawatiran yang sangat mahal sekali. So Tuhan mau untuk kita nggak worry tomorrow. Listen, Anda mau bangun atau tidak bangun tomorrow itu? Listen, you nggak bisa membangunkan dirimu. Somebody wake you up.
Seriously, somebody wake you up. Bisa alarm yang wake you up. Atau janji orang, gua mau cycling atau mau golf pagi hari, pasang alarm, somebody wake you up. Tapi sebenarnya, listen, Anda nggak perlu menjadi seorang yang intelektual tinggi. Somebody wake you up. And that person is God himself. Dia wake up. Jimmy, wake up. Jimmy, wake up. Berapa banyak mau Tuhan bangunkan Anda? Angkat tangan. Berapa banyak mau Tuhan, aku jangan bangunin aja, angkat tangan. Atau, delalah, Tuhan lupa bangunin Anda. Bye-bye. Jangan pikir alarm Anda, guys. Tomorrow. Setelah engkau kuduskan dirimu, setelah engkau bergulat, dia punya hobi to wake you up every morning, bro. This is his expertise to wake you up. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Kalau dia tidak membangunkan Anda, habislah kita. Carpe diem. Kita diajak untuk memetik hari. Maka itu kita diajak, ajar aku, gimana itu? Menghitung hari-hari. Karena agar aku dapat hidup bijaksana. Ajar itu. Mempersiapkan diri, tomorrow. Tomorrow hari yang baru. Anugerah yang baru. Cerita yang baru bersama Tuhan. That's what tomorrow is all about. A new days. A new grace in your life. A new story with Him. Besok itu perkataan yang pasti. Bukan mungkin tapi sebuah janji. Karena Tuhan yang bilang, tomorrow, He said, tomorrow, God is a God of tomorrow. Yes, He is yesterday, today. Tapi fokus kita tomorrow. Kita mempersiapkan 21 hari ini untuk kita dilatih segala otot rohani kita tomorrow. Bagian kita adalah mempersiapkan diri dan jangan pernah lelah untuk menanti. Always a good ideas bagian kita ini untuk kita mempersiapkan diri kita. Persiapannya sederhana sekali. 1 pasal 1 hari, itu adalah momentum. 1 pasal 1 hari. Dulu saya biasanya lewat digital. Sekarang Anda sudah punya dibuat print. Dilatih supaya nanti kalau tua nggak bisa nulis lagi, nggak bingung. Sekarang tulis. Can you imagine selama Anda mengikuti Kristus, tiba-tiba nanti ada commentary of life. Apa yang Kristus lakukan lewat Anda 1 pasal 1 hari. Matius, Markus, Lukas, John. Saya ngajak untuk kita bukan nggak membaca semuanya, tapi mulai baca yang merah, artinya yang Mesias katakan untuk kita mulai merenungkan. The greatest instruction in life adalah perkataan Kristus lagi, bukan interpretasi dengan gaya Calvin atau Arminian. They all good is fine. Tapi saya ingin ajak seluruh jemaat untuk kembali, what is the Father say? Apa yang Bapak Surgawi katakan? You read it. It's very clear dalam sinoptik ini. So tomorrow, what happened tomorrow? Ada wonder, semua katakan wonder. Perbuatan ajaib, kata wonder itu artinya hebat, megah, sangat bagus guys. Itu wonder. Hebat, megah, sangat bagus. Jadi yang besok itu Tuhan gak ngasih Anda yang kaleng-kaleng sih. Dia ngasih sesuatu yang sangat bagus, sangat megah, sangat hebat. Amin. That's what, tomorrow apa sih tomorrow? Tomorrow is hebat, semua katakan hebat. Yang tomorrow apa? Bagus. Tomorrow apa? Sangat bagus. Tomorrow kedua megah ya, megah. Bagus, megah, sangat bagus. Ini tomorrow. I'm so excited untuk melihat tomorrow itu. Bukan loyo tomorrow. Tomorrow nggak ada loyo. Tomorrow nggak, waduh mati gua. Oke lah, Tuhan tahu pergumulan Anda dan saya. Even before you speak out, Tuhan udah tahu itu pergumulan Anda dan saya itu. Tapi Tuhan mau untuk Anda bisa melihat tomorrow. Semua katakan tomorrow. Kalau Anda tahu besok ada hal yang hebat, besok ada hal yang megah, besok ada hal yang sangat bagus, berapa banyak akan bangun dengan antusiasme yang tinggi? Come on, give the Lord big applause. Yes, ini hidup saya, ini tomorrow saya. Bukan
penuh kekalahan demi kekalahan. This is my tomorrow dalam kehidupan kita semuanya. Untuk kita berjalan bersama-sama, bersiap untuk sesuatu yang ajaib, melampaui akal kita, bukan hal yang biasa. Antusiasmenya akan tinggi sekali di dalam kehidupan kita. Tapi yang membuat saya bahagia dan bangga, di mana sih yang hebat-hebat itu? Di mana sih yang bagus-bagus itu? Di mana yang megah-megah itu? Ini ayat yang terakhir dari Joshua itu membuat saya, wow. Saya dapat bagian. Dia katakan, I will do all of this thing among you. Di antara kalian. Ini dahsyat sekali. Among you, di antara kamu. Katakan kanan kiri saudara, Anda adalah kandidat untuk menerima yang hebat, megah, dan sangat bagus itu. Amin saudara. Among you, among the people. Come on. Jadi nggak cuma satu orang saja, dua orang saja. Tapi Tuhan ingin melakukan corporate bersama-sama. Tidak ada satu orang yang melihat ibadah pada pagi hari ini maupun di center maupun di rumah yang tidak mengalami hal-hal yang hebat, hal-hal yang megah, hal yang sangat bagus bagi hidup Anda. Semuanya pasti dapat dan kita cuma diajar. Bukan berarti kita udah ngantri, lalu begitu bagian kita, sorry ya barangnya udah habis. Itu adalah program manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang habis karena setiap Anda diberikan satu istimewa untuk Anda dan saya. Come on, give the Lord big applause. Among you. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Among you di antara Anda dan saya. Saya ajak untuk kita masuk ke lembaran yang baru, tanggung jawab yang baru, tantangan yang baru, teritori yang baru. Among you, sesuatu yang perlu untuk kita siapkan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Surgawi, aku berdoa untuk setiap jemaat pada hari ini ya Tuhan, untuk kita boleh mengalami kuasa-Mu, untuk kita boleh mengalami kehidupan-Mu ya Bapak. Every one of us Tuhan, aku berdoa setiap kita boleh mengalami janji-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengajari kami untuk bergulat, mengajari dalam spiritual muscle kami. Engkau latih kami untuk kami boleh melihat wajah-Mu, untuk kami boleh melihat visi-Mu, untuk kami boleh mengalami perubahan karakter inner life kami, menjadi orang yang bergumul dengan Allah. Mari Tuhan, Kau bangunkan aku besok pagi ini ya Tuhan, dengan kekuatan yang baru, dengan perkara-perkara yang ajaib di dalam setiap kehidupan aku semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Surgawi, kami ucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu pada hari ini, minggu pertama 2024 ya Bapa. Mari kita angkat roti ini bersama-sama, masing-masing mengucap syukur, berdoa kepada Dia. Anda yang di rumah, di center lain, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama deklarasikan Tuhan karya-Mu yang ajaib ya Bapa, yang hebat, yang megah, yang sangat bagus ya Tuhan, yang Kau sediakan buat kami tomorrow. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Hari ini setiap keluarga, setiap pribadi boleh mengalami kasih-Mu yang baru, boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau di Peniel ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saat kami sebentar akan ambil bagian dalam tubuh-Mu ini ya Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Ajar kami 2024 untuk bergumul dengan Engkau, bukan dengan dosa kami, melainkan bergumul dengan Engkau Tuhan. Kau latih kami ya Bapa, hari ini sepanjang tahun, bahkan sisa hidup kami bersama-sama. Saat ini ya Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang Kau pecah-pecah 2000 tahun yang lalu. Hingga saat ini ya Bapa, setiap kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan dengan iman kita kepada Dia. Mari kita angkat cawan ini bersama-sama. Masing-masing hampiri Dia, berdoa kepada Dia. Bapa, terima kasih untuk cawan perjanjian dari anak domba Allah 2000 tahun yang lalu hingga saat ini. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu ya Bapa, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. God, you are so awesome. Kau begitu ajaib ya Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau memberikan kesembuhan dalam hidup kami ya Tuhan, dari semua sakit penyakit. Bisnis kami Kau aliri dengan kehidupan keluarga kami, relationship kami ya Tuhan. Among us akan terjadi perkara-perkara yang ajaib. Keluarga kami, kantor kami, komunitas iCare kami, semua akan menceritakan hal yang ajaib yang Kau lakukan 2024 ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum cawan ini dengan iman kepada Dia. Bapa Surgawi, you awesome. Kau adalah Allah yang boleh kami panggil sebagai Bapa yang ajaib bagi hidup kami, Bapa yang penuh kasih. Hari ini we just want to adore you, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami, baik yang di Sarbini maupun yang di rumah, di center, yang mungkin tahun-tahun sebelumnya mengalami begitu banyak pergumulan dalam hidup ini. Tapi kami mau tinggalkan masa lalu kami 2023. Kami ada di saat ini 2024. And tomorrow wake us up. Bangunkan kami dengan hadirat-Mu. Bangunkan kami dengan janji-janji-Mu yang adalah ya dan amin. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita percaya kepada janji kepada Allah. Jemaat Tuhan, pada hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hatimu, Allah akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lumbung-lumbungmu hingga berlimpah-limpah, sehingga engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah akan membuat engkau menjadi kepala, bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Yesus Kristus, Dia akan membuat engkau berhasil hari ini sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin.